Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa KBRI Pusat Tenggara Barat dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi senang sekali saya Salwa kembali menjumpai Anda, tentunya dalam acara final Lomba Ceramah Agama Berakhlak dan Berprestasi. Jadi di hari ini adalah final dari Lomba Ceramah, dan juga di sini sudah kedatangan sangat banyak penonton dan juga pendukung dari masing-masing peserta yang masuk pada babak final pada kesempatan kali ini. Yang kedua atas nama Anggun Bisrillah Haryanti dari Bank Islam. Mana pendukungnya Anggun? Wah, ini bapak ibunya datang, ibu bapak gurunya juga datang yang memberikan dukungan ya. Yang akan membawakan ceramah yang berjudul Jangan Biarkan Orang Tua Kita Menangis Karena Kita. Silakan Anggun Bisrillah Haryanti dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-temanku yang saya banggakan. Singkatnya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema Jangan biarkan orang tua kita menangis karena kita. Ibu peluk erat diriku, beriku semangat untuk menjalani hidup. Ku ingin hebat seperti dirimu, ajariku menjadi sepertimu. Hadirin yang dirahmati Allah, beberapa tahun lalu ada seorang syekh dari Arab sana. Beliau dalam ceramahnya menceritakan ada seorang anak muda yang membawa ibu kandungnya berobat ke rumah sakit. Sampainya di rumah sakit, anak muda tersebut bawa ibunya ke dalam ruangan dokter. Kebetulan dokternya perempuan. Kata bu dokter, silahkan duduk pak, silahkan duduk bu. Anaknya duduk, tapi ibunya tidak mau duduk. Seluruh yang ada di meja dokter, pena dicompakkan, buku dipelantingkan, semua diserahkan. Alas meja dirobek-robek, anaknya digigit, jilbabnya ditanggalkan. Anaknya pun pakaikan jilbabnya terus. Anaknya digigit, bu dokter heran dan bertanya, wahai anak muda, ini siapa? Kata anak muda, ini adalah ibu kandungku bu dokter. Ini ibu kandungku. Sejak kapan dia seperti ini? Sejak aku dilahirkan sampai hari ini. Kok bisa engkau ada? Gimana ceritanya? Ya kakek saya dulu bu dokter nikahkan ibu saya dengan seorang laki-laki yang kurang bertanggung jawab. Saya lahir ke dunia, dia tinggalkan saya beserta ibu saya. Sejak kapan kau merawat ibumu?
Sejak kecil, Bu Dokter, mau mandi saya mandikan, siang, malam, pagi, dan petang saya sibuk mengurus ibu saya, termasuk membawa dia hari ini kepada engkau, wahai Bu Dokter. Jadi, ibumu gila? Ya, ibu saya gila. Kata Bu Dokter, bagaimana mungkin engkau merawatnya sebegitu hebat, nak? Sebegitu luar biasa. Sementara ibumu gila, sampai kapanpun dia tidak akan pernah tahu bahwa engkau anaknya. Kata anak muda tersebut, Bu Dokter, ibu saya tidak akan pernah kenal, tidak akan pernah tahu siapa saya, Bu Dokter. Tapi Allah tahu bahwa saya anaknya. Allah tahu bahwa saya anaknya dan saya wajib berbakti kepadanya. Itu bukan perintah dokter, bukan perintah ulama, bukan perintah ustaz, bukan perintah rasul, tapi mutlak perintah Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Mutlak dokter, itu perintah Allah. Dokter tundukkan kepala serta meneteskan air mata. Kata Bu Dokter, sudah banyak nasihat yang masuk di telinga saya, nak. Sudah banyak kiai, sudah banyak ustaz, ulama yang menyampaikan nasihat begitu lantang, nak. Tapi belum pernah masuk ke batinku, nak. Tapi ketika kau jawab dengan jawaban yang sungguh penuh dengan hikmah, masuk ke batinku. Meneteslah air mata Bu Dokter hadir. Ibunya gila, tapi belum bakti kepada ibunya. Hadirin yang dirahmati Allah, ibu kita mungkin tidak gila, hadirin. Ibu kita tidak gila, tapi kadang-kadang mungkin ngomong berulang-ulang kepada kita. Dia akan bertanya terus, nak, engkau sehat, nak? Nak, bagaimana keadaan ekonomimu, nak? Bagaimana rumah tanggamu, nak? Bagaimana keadaan cucumu, nak? Dia akan nyinyir dalam pertanyaan itu, hadirin, dan dia tidak akan pernah bosan menanyakan keadaan kita. Tapi kadang-kadang anak yang sudah mulai mewah ekonominya, sudah mulai meningkat prestasi statusnya di kantornya, di tempat kerjanya, menengok orang tua jarang, melihat, memperhatikan, memeluk tubuhnya yang sudah mulai rapuh, tangannya yang sudah mulai berkeriput, tapi sulit kita sentuh, hadirin. Kita ada di dunia ini bukan karena pejabat, bukan karena ustaz, tapi berkat perjuangan seorang ibu yang tegar di tengah berkah, di tengah kesakitannya. Satu langkah kami di akhirat, satu langkah di dunia. Perjuangan perasaan keringat cucuran darah, yang penting kita lahir ke dunia. Kalau seandainya Bu Dokter bertanya kepada ibu kita di saat kita dilahirkan, Bu Dokter tanya, Bu, kalau seandainya ibu selamat, anak ibu mati, Bu. Tapi kalau anak ibu selamat, ibu mati. Seorang ibu yang mulia yang kita cintai itu pasti dia jawab, biar saya mati, Bu Dokter. Yang penting anak saya selamat. Biarlah saya tidak makan, yang penting anak saya kenyang, Bu Dokter. Biarlah saya tidak pakai baju baru, yang penting anak saya pakai baju baru. Biarlah hidup penting tulang beras keringat siang malam pagi dan petang. Tidur tak nyenyak, istirahat tak nyaman. Yang penting anak saya sekolah, yang penting anak saya pendidikan, biar dia tidak malu dicemoohkan oleh kawannya. Tapi hari ini kita sudah berpendidikan, hari ini kita sudah tegak, sudah berdiri di tempat injak kita sendiri. Lupakan kita ditetesan keringatnya sampai hari ini. Selagi ayah dan ibu kita masih ada, buatlah mereka bahagia. Jangan biarkan air matanya menetes karena kita. Nabi bersabda, An Abdillah bin Amr radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala ji'tu bayyuka 'ala al-hijrati wa taraktu abawayya yabqiyani, faqala ji fa awhikhuma kama abkaitahuma. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia bercerita, seorang sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, aku datang kepadamu untuk berbaiat hijrah dan kutinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Rasul menjawab, pulanglah, buatlah keduanya tertawa sebagaimana kau buat mereka menangis. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadirin yang dirahmati Allah,
Ini 4 harapan orang tua di hadapan Allah kepada anaknya. Dulu seorang ibu mandikan kita tak cukup 1 tahun, 5 tahun orang tua mandikan kita, hadirin mungkin lebih, 7 sampai 10 tahun. Tangan mereka yang menyentuh dengan penuh kasih sayang dan kelembutan itu mandikan kita sampai bersih. 1 kali diharapkan, tolong mandikan ibu nak, tolong mandikan ibu nak untuk yang terakhir nak. Ketika badan ibu terbalik kaku, tangan tidak berdaya, hati pun sudah mati nak, mulut sudah terkunci, tangan engkau yang akan menyentuh ibu nak. Setelah selesai pemandian itu, engkau yang akan memakaikan kain kafan ayah, kain kafan ibu nak, karena pakaianmu dulu pernah ayah pakaikan, pernah ibu pakaikan sampai 7 tahun nak. 1 kali nak, tolong pakaikan pakaian terakhir ayah. Ketika ayah sudah diam 1000 bahasa nak. Ayah tidak bisa bergerak, kaki tidak bisa melangkah, tangan tidak bisa diayunkan, lidah sudah membisu nak, otak tidak berfungsi, hati pun sudah dikunci mati Allah. Engkau yang akan memakaikan pakaian itu nak. Yang ketiga kata ayah, engkau sudah sekolah, engkau sudah dipanggil sarjana nak, engkau dihormati dimanapun engkau datang nak. Tapi kehormatan itu tolong berikan segelintir untuk ibu nak. Engkau yang menjadi imam dalam sholat jenazah ayah, dalam sholat jenazah ibu nak. Itulah harapan orang tua hadirin. Yang terakhir, tangan ibu nak yang lembut itu dulu di pangkuan kehangatan kasih sayang seorang ibu. Kau tidur dengan nyenyak dulu nak, tak bisa kau tidur dalam keadaan berbaring. Ibu, biarlah ibu tidur dalam keadaan duduk nak, biarlah ibu tidur dalam keadaan berdiri. Yang penting kau tidur di pangkuan kehangatan kasih sayang seorang ibu. Tolong letakkan dengan tanganmu yang lembut itu nak, tolong letakkan dengan tanganmu nak kepala ayah, badan ayah, kau letakkan di dalam itu nak. Itulah harapan orang tua hadirin. Jangan sampai sunyi di tengah keramaian. Anak banyak, cucu menantu banyak, tetapi ketika mereka di tengah sekolah mau, semuanya hanya mengeluarkan tangis terisak, tidak ada satupun yang mampu mengucapkan la ilaha illallah. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita tentukan hari ini. Jangan bilang terlambat. Tidak ada kata terlambat sebelum nyawa kita sampai tenggorokan, sebelum malaikat maut menjemput kita sepulangnya kita di tempat ini. Peluklah orang tua kita, buatlah mereka bahagia. Jangan biarkan air matanya menetes karena kita. Muliakan mereka, doakan mereka bila mereka sudah mendahului kita. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya